Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Biodiversitas dan Evolusi akan menjelaskan case-based learning dengan judul Resistensi Pestisida pada Kutu Varroa terhadap Peternakan Lebah Madu di Indonesia. Lebah madu, Apis mellifera, berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan hasil pertanian melalui penyerbukan yang menyumbang lebih dari 90% aktivitas penyerbuk dunia. Namun, populasinya menurun akibat penggunaan pestisida sintesis yang menyebabkan kematian dan gangguan fisiologis pada lebah. Salah satu dampak seriusnya adalah munculnya resistensi pestisida pada kutu Varroa destructor, parasit utama lebah madu yang juga menjadi vektor virus mematikan seperti DWV dan APPV. Di Indonesia, resistensi Varroa menjadi ancaman yang nyata bagi peternak lebah madu dan produktivitas pertanian, sehingga diperlukan strategi pengendalian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Rumusan masalah dari makalah resistensi pestisida pada kutu Varroa terhadap peternak lebah madu di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, apa penyebab dan dampak resistensi pestisida pada kutu Varroa? Kedua, apa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi resistensi tersebut? Hubungan antara tungau Varroa destructor dan lebah madu bersifat parasitisme, di mana tungau menempel pada tubuh lebah dewasa maupun larva untuk menghisap hemolimfa dan jaringan lemak sehingga menyebabkan penurunan energi, deformasi sayap, dan kematian koloni. Penggunaan pestisida kimia seperti fluvalinate, amitraz, dan koumapos awalnya efektif, namun pemakaian berulang kali menyebabkan terbentuknya populasi tungau yang resisten. Kondisi ini membuat pengendalian semakin sulit, produktivitas madu menurun, dan resiko koloni kolapse disorder meningkat. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pengendalian yang berkelanjutan, seperti pemulihan lebah dengan perilaku higienis dan metode biologis yang ramah lingkungan. Selanjutnya, mengenai mekanisme penyerangan tungau terhadap tubuh lebah madu. Yang pertama, tungau akan menempel pada tubuh lebah madu. Tungau Varroa destructor menempel di bagian antara abdomen dan toraks lebah dewasa. Tahap ini memungkinkan tungau berpindah antara individu dalam koloni. Kedua, perpindahan inang. Awalnya, tungau hidup pada Apis cerana, lalu beradaptasi menyerang Apis mellifera. Perpindahan ini meningkatkan virulensi dan memperluas sebaran parasit. Ketiga, siklus investasi dan reproduksi. Tungau betina masuk ke sel larva yang hampir ditutup oleh lebah pekerja. Setelah sel tertutup, tungau menghisap hemolimfa dan jaringan lemak larva. Tungau bereproduksi di dalam sel, sehingga menghasilkan keturunan baru yang akan ikut menempel pada lebah muda setelah menetas. Keempat, respon dan adaptasi koloni lebah. Koloni lebah dapat melawan investasi melalui 1. Varroa sensitif higen atau lebah pekerja mendeteksi dan membersihkan sel terinfeksi. Hygiene behavior, yaitu lebah membuka sel dan membuang larva terinfeksi. Yang ketiga, grooming, yaitu lebah saling membersihkan tubuh untuk menghilangkan tungau. Beberapa peternak lebah menggunakan berbagai jenis akarisida untuk mengendalikan populasi tungau, baik akarisida yang sintesis maupun yang alami. Untuk akarisida sintesis ini ada beberapa, yaitu amitraz, koumapos maupun piretroid. Sedangkan untuk akarisida alami yaitu ada asam organik maupun minyak esensial. Untuk amitraz sendiri yang digunakan itu termasuk dari golongan formamidin. Untuk cara kerjanya sendiri dengan meniru neurotransmitter oktopamin dan tiramin serta memblokir reseptornya, terutama pada oktopamin beta R yang mengakibatkan gangguan pada sistem syaraf tungau sehingga tungau nanti akan lumpuh dan mati. Yang kedua ada koumapos. Koumapos sendiri termasuk dari senyawa organofosfat. Untuk cara kerjanya sendiri, dia akan menyerupai inhibitor enzim asetilkolinesterase sehingga menyebabkan akumulasi asetilkolin di sinapsis syaraf. Hal ini mengakibatkan kelumpuhan dan kematian pada tungau.
Yang ketiga ada piretroid. Piretroid yang digunakan itu biasanya dari tau fluvalinate dan flumetrin. Bekerja dengan menargetkan kanal natrium yang dikendalikan oleh tegangan voltage gate sodium channel, membuat saluran natrium ini tetap terbuka lebih lama sehingga mengganggu transmisi sinyal saraf dan menyebabkan kelumpuhan dan kematian tungau. Selanjutnya ada akarisida alami yang biasa digunakan oleh peternak, yaitu dari asam organik dan minyak esensial. Asam organik yang biasa digunakan itu biasanya dari asam oksalat, asam format maupun asam laktat. Cara kerjanya ini diperkirakan dengan mengganggu proses metabolisme dan pernafasan dasar tungau. Yang kedua adalah minyak esensial. Minyak esensial yang digunakan biasanya adalah timol, bekerja sebagai fumigan atau menghambat kemampuan makan, pertumbuhan, orientasi, dan reproduksi dari tungau. Penggunaan akarisida sintesis secara intensif dan berkelanjutan ini dapat menyebabkan evolusi resistensi pada populasi varroa destruktor, sehingga tungau mampu bertahan dari dosis akarisida yang sebelumnya mematikan. Tungau yang resistensi ini, bila berkembang biak, akan menghasilkan keturunan yang resisten juga terhadap akarisida yang digunakan, sehingga populasi resisten tungau ini menjadi dominan. Mekanisme resistensi tiap akarisida ini berbeda-beda. Untuk di Amitraz sendiri, resistensi terjadi diakibatkan oleh target site resistant akibat mutasi pada gen yang mengkodekan reseptor oktopamin. Di Perancis sendiri ditemukan pada N87S dan di Amerika sendiri dijumpai pada gen Y215H, sehingga reseptor yang sebelumnya diblokir menjadi tidak terblokir dan tungau menjadi resisten terhadap Amitraz. Lalu yang kedua ada Kaumapos. Kaumapos sendiri resisten diakibatkan oleh mutasi pada gen target asetilkolinesterase atau perubahan ekspresi gen detoksifikasi seperti sitokrom P450, sehingga menyebabkan tidak adanya inhibitor di sinapsis saraf, dan tungau pun yang diberi Kaumapos ini bisa resisten. Yang ketiga ada piretroid. Piretroid sendiri disebabkan oleh mutasi nocturne resisten yang menyebabkan penurunan sensitivitas di kanal natrium, yang sebelumnya apabila diberikan piretroid ini akan terbuka kanal natriumnya menjadi tidak terbuka lagi dan menyebabkan tungau yang diberi piretroid ini menjadi tidak resisten lagi. Dampak resistensi pada lebah madu. Investasi tungau menjadi tidak terkendali, tungau sulit dikendalikan, dan menurunnya kesehatan pada koloni lebah madu. Yang kedua, stres fisiologis pada lebah madu. Lebah dewasa kehilangan jaringan lemak yang penting untuk metabolisme, imunitas, dan detoksifikasi, serta lebah menjadi lemah dan rentan terhadap infeksi sekunder. Yang ketiga, meningkatnya deformed wing virus, yaitu sayap menjadi cacat, gangguan orientasi terbang, dan tingginya kematian pada lebah muda. Yang keempat, risiko koloni collapse disorder atau keruntuhan koloni secara total. Adapun dampak tidak langsungnya seperti peternak yang menambahkan dosis seperti Amitraz menyebabkan menumpuknya residu kimia pada madu dan lilin, mengakibatkan efek subletal pada lebah seperti gangguan perilaku dan reproduksi pada ratu. Upaya mengatasi resistensi tungau pada lebah madu. Yang pertama, pendekatan IPM seperti rotasi akarisida untuk memperlambat resistensi dan menghindari penggunaan bahan kimia pada saat musim nektar. Yang kedua, metode non-kimia dan alami seperti minyak esensial dan asam organik. Lalu teknik queen cagging untuk menghentikan siklus Brod dan trapping comb memanfaatkan sel jantan. Ketiga, pemuliaan lebah toleran seperti FSH untuk mendeteksi dan membersihkan anakan yang terinvestasi. Perilaku grooming untuk membersihkan tungau dari tubuh, dan SMR untuk menekan reproduksi tungau di dalam sel anakan. Keempat, pemantauan resistensi molekuler
untuk mendeteksi mutasi resistensi dan mengatur strategi pengelolaan yang tepat. Adanya kasus resistensi akarisida tungau di Indonesia, bahkan di wilayah Asia Tenggara. Beberapa faktor yang menyebabkan belum adanya kasus resistensi akarisida tungau di lebah madu adalah perbedaan spesies lebah, praktik budidaya dan penggunaan akarisida, faktor iklim tropis, serta minimnya riset molekuler lokal. Perbedaan spesies lebah yang biasa diternakan di Eropa dan Amerika serta di Indonesia yaitu berbeda. Untuk di Eropa dan Amerika sendiri, lebah yang banyak diternakan yaitu Apis mellifera, sedangkan di Indonesia adalah Apis cerana. Apis cerana sendiri adalah inang asli dari Varroa destructor, sehingga sudah terjadi adaptasi alami antara lebah dan tungau. Yang kedua adalah praktik budidaya dan penggunaan akarisida. Penggunaan akarisida sintesis jarang digunakan dan tidak intensif digunakan di Indonesia, sehingga tekanan seleksi resistensinya rendah. Yang ketiga adalah faktor iklim tropis. Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis, aktivitas lebah di peternakan tersebut berlangsung sepanjang tahun, tidak seperti di Eropa maupun di Amerika, yang aktivitas lebahnya menurun di musim dingin dan meningkat di musim panas, sehingga tidak ada fase dormansi dan tidak diperlukan perlakuan kimia rutin. Dan yang keempat adalah belum adanya studi genetik terkait mutasi gen resistensi pada populasi Varroa destructor di Indonesia. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah kami bahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa resistensi kutu Varroa destructor disebabkan oleh penggunaan pestisida berulang seperti amitraz, Haumapos, dan piretroid yang memicu adanya mutasi pada gen. Akibatnya, tungau menjadi tahan pestisida, menurunkan imunitas lebah, menyebabkan deformasi sayap, penurunan produksi madu, dan keruntuhan koloni. Resistensi kutu ini dapat dikendalikan melalui Integrated Pest Management atau IPM dengan rotasi pestisida, penggunaan bahan alami seperti minyak alami, minyak esensial maupun asam organik, metode non-kimia seperti queen caging ataupun trapping comb, serta pemuliaan lebah dengan sifat tahan seperti VSH dan SMR. Berikut ini merupakan QR Code yang berisikan referensi-referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi pada kali ini. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.